Halo, selamat datang kembali di Waktuku Bercerita. Oke, ini mungkin memang bukan jadwalnya upload ya teman-teman ya. Tapi gue memiliki sesuatu di otak gue yang gue rasa kayaknya harus dikeluarkan deh. Dan sebelumnya mohon maaf banget karena ini udah 2 minggu gue bener-bener gak bikin video. Dan ya udah, karena memang gue bingung aja gue mau ngebahas apa. Tapi ini bener-bener gue punya sesuatu yang pengen banget gue bahas. Jadi akhir-akhir ini gue tuh sering banget ngupload tentang kegiatan gue di Instagram. Entah itu gue makan, entah itu gue pergi-pergi, entah itu gue berenang, apa pokoknya segala aktivitas gue yang gue lakuin di Bali. Semuanya, mungkin hampir semuanya gue upload di media sosial gue di Instagram. Dan akhir-akhir ini tuh banyak banget yang minjem duit, yang ngechat cuma minjem duit. Maksudnya lu tuh nggak pernah ngechat gue nanya kabar, lu nggak pernah basa-basi, hai Ana lagi ngapain nih, Ana bagus banget fotonya apa segala macam. Terus nggak pernah, maksudnya ya say hi basa-basi lah ya. Nggak pernah tiba-tiba lu ngechat minjem duit. Dan itu bukan cuma 1-2 orang, itu banyak banget. Maksud gue gini, gue memang mengupload hal-hal yang membuat gue bahagia di Instagram, tapi bukan berarti kehidupan gue bener-bener sebahagia itu, bener-bener gue nggak ada masalah, bener-bener duit gue banyak, bener-bener segampang itu gue ngebuang-buang duit. Enggak, maksud gue ya lu taunya yang bahagia-bahagia aja, yang gimana susahnya gue nyari duit, yang gimana hidup melaratnya gue di sini, lo nggak perlu tahu gitu. Dan orang-orang kayak menganggap, oh lu jalan-jalan terus berarti duit lo banyak. Enggak, lo harus tahu gue bilang enggak. Nih ya, gue nih membatasi kehidupan gue itu. Mungkin di video-video sebelumnya gue udah pernah ngomong, gue tuh hanya membatasi gue makan hanya boleh 50.000 sehari, nggak boleh lebih. Kecuali kalau gue pengen sesuatu, pengen banget ya, sampai pengen banget, itu baru gue bakal ngeluarin lebih daripada 50.000. Tapi kalau enggak, gue akan ngeluarin maksimal tuh 50.000 maksimal. Gue makannya apa aja, gue bisa makan sehari itu cuma 2 kali. Sehari 2 kali berarti harusnya 25.000 kan gue makan. Cuma masalahnya kadang gue beli bensin, terkadang beli bensin, dan itu termasuk dengan biaya harian gue yang 50.000 yang udah gue anggarin gitu. Jadi kalau misalkan pada saat gue beli bensin, duit gue yang harusnya gue keluar 50.000 buat makan, gue harus ngisiin 20.000 buat beli bensin dan 30 buat makan. Jadi budget makan gue tuh cuma 15.000. Atau kalau gue hemat, hari-hari sebelumnya gue udah makan cuma 40.000, nah terus gue sisihin buat beli bensin. Itu gue makannya apa aja ya, mungkin emang 20.000 lumayan di sini. Gue bisa beli sate babi, terus gue bisa beli warteg, nasi padang, itu 20.000 juga udah worth banget, maksudnya udah enak banget. Dan kadang gue makan yang agak mahalan dikit, itu berarti hari-hari sebelumnya tuh gue udah mencicil, udah mulai makan hemat tuh. Kadang ada makan sehari cuma sekali, terus nanti akhir minggu gue biasanya makannya agak mahalan. Nah, tapi gue udah menghemat di hari-hari sebelumnya gitu. Jadi jangan lu pikir gue makan enak terus gue hidup gue tuh bahagia selama seminggu tuh gue bahagia makan enak terus. Enggak, sumpah enggak gitu. Gue juga datang ke sini tuh punya budget, bukan berarti enggak. Jadi please jangan menganggap kalau gue ngupload, oh ya, terus kalau misalkan gue jalan-jalan ke pantai apa segala macam, kalian mikir emang, oh Bali kan hotel wisata itu pasti mahal apa segala macam. Tolong, kita masuk ke pantai kadang gratis. Itu juga udah gue upload di video sebelumnya. Masuk ke pantai itu paling 2.000, 5.000, paling mahal itu 10.000, paling mahal 10.000, 12.000 lah, 12.000 akhir udah, itu paling mahal banget tuh di Bali.
Jadi kita pemandang, emang semua tempat itu bisa jadi apa ya, bisa jadi wisata buat kalian. Kalau misalkan kalian dari Jakarta, kalian dari Bekasi, kalian dari Bogor, kalian ke Bali, semua tempat itu wisata. Tapi buat kita yang sudah misalkan tinggal di Bali, ya udah, itu udah bukan wisata, itu emang udah kehidupan seharian kita begini ngelihatnya. Makan di tempat-tempat bule, ya memang kehidupan seharian kita begini gitu. Makan di tempat bule berarti itu harganya mahal apa segala macam, enggak. Bule itu nggak semuanya kaya, bule itu ada yang miskin juga. Dan gue makan sama bule bukan berarti itu bule kaya, enggak, bisa jadi itu bule miskin juga makan di tempat yang sama yang gue makan, udah gitu. Karena bule makan di warteg juga di sini banyak gitu. Maksud gue, tolong jangan kalian pikir gue tuh banyak banget duitnya. Karena jujur ya, gue itu memang sudah kerja dari dulu, dari 2015. Gue sudah rajin banget nabung, tapi kalian juga harus inget dong, gue itu udah baru lulus S2, gue baru ngurus pendidikan gue ke Jerman. Lu harus tahu itu yang gue keluarin duit tuh nggak dikit, itu seharga rumah. Kalau lo tahu ya, seharga rumah BTN itu dapat gue lunas tuh selama 2 tahun gue ngeluarin. Lu pikir 2 tahun gue langsung ngeluarin duit gitu? Duitnya dari mana? Dari tabungan gue yang sebelumnya. Jadi gue pindah itu, tabungan gue bener-bener gak banyak. 2 bulan, Januari Februari itu gue gak kerja. Tapi gue masih harus makan, gue masih harus bayar kos, gue masih harus beli ini itu, terus ngirim baju, ngirim motor, ngirim gua sendiri buat ongkos. Maksudnya gue masih jalan sana sini mondar-mandir apa segala macem buat sekolah dan lain-lain. Itu gue butuh budget, sementara gue nggak kerja. Gue duit dari mana? Ya itu tabungan gue kuras. Jadi bukan karena gue punya duit banyak. Amin kalau lu doain gue punya duit banyak tuh, amin. Tapi enggak gitu. Maksudnya ya gue sama aja kayak kalian, gak sebanyak itu juga. Jadi sumpah deh, gue tuh kesel banget ketika ada orang yang gak pernah hahaha, gak pernah ngechat tanya kata kabar, tiba-tiba minjem duit. Tuh gue kesel banget kesannya. Ya gue beranggapan ya gitu, gue pasang status dan lo pikir gue banyak duit gitu aja. Sebenarnya ya enggak gitu. Kayak misalkan gue di Bekasi, gue pasang status gue makan di rumah makan Padang, itu kan pasti lo mikirnya lo makan Padang biasa. Nah sementara di sini kayak misalkan gue pasang status makan di restoran ini, lo bilang itu fancy. Enggak fancy. Itu sama aja kayak di Bekasi gue makan di rumah makan Padang, udah sama aja kayak gitu. Harganya juga nggak beda-beda jauh gitu. Terus apa lagi ya? Ya gitu. Gue jadi emosi karena ya itu. Oke. Ya jadi gitu ya teman-teman ya. Kalau emang kalian punya cita-cita, kalian punya mimpi, jangan merasa kalau keterbatasan kalian lu mah enak kaya jadi apapun mimpi lo bisa terwujud. Nah terus gue miskin, gue nggak bisa apa-apa, enggak, jangan kayak gitu. Gue juga awalnya bukan orang kaya, cuma gue nabung. Gue tahu gue orang susah, gue harus nabung. Dan mungkin emang ya perjuangan gue lebih berat daripada orang-orang kaya, cuma ya bukan berarti itu mustahil. Ya bisa bilang ya here I am gitu. Terus pertama kali tinggal di Bali, biayanya dari mana? Ya tadi gue nabung berapa bulan buat makan. Jadi benar-benar yang 2 bulan kemarin, Januari Februari itu gue cuma ngeluarin 3 juta itu udah sama kosan, buat makan, kosan, listrik, bensin, terus iya semuanya makan, mondar-mandir apa segala macam itu udah di situ 3 juta, nggak boleh lebih. Dan itu ya gue beneran sehemat itu, belajar hemat. Kalau lo bilang 3 juta mah lu udah mewah kali, nak gue aja cuma segini. Mohon maaf nih, kalau lo bandingin kehidupan lo sama kehidupan gue, ya 3 juta lo mungkin mewah,
ya udah gitu, bagus gitu. Tapi kalau buat gue itu penurunan gue karena sebelumnya gue bisa spend lebih daripada itu gitu. Dan buat gue tiba-tiba gue cuma dibajetin 3 juta, ya buat gue tuh jatuh. Cuma iya gue bisa gitu, bisa. Gue nggak, gimana ya, gue selalu bilang sama diri gue sendiri, gue itu nggak silau sama harta. Gue punya duit banyak, oh ya oke, thank you God because I have a lot of money. Tapi ketika gue susah pun juga it's okay, gue bisa menghandle ini karena gue juga dulu udah pernah susah gitu. Dan gue nggak kaget dengan duit di dompet gue tinggal 50.000, bahkan nggak ada duit pun juga gue nggak kaget. Gue udah pernah melalui itu dulu gitu ya teman-teman. Jadi ya, dan percuma juga kalau minjem bilang nak pinjem duit dong. Enggak, sekarang tuh gue udah males minjemin orang duit dan nggak mau ngasih orang pinjaman duit sekarang ya. Kenapa? Karena gue males nagih. Gue tuh udah capek aja gitu, capek nagih, capek kayak seolah-olah gue ngemis-ngemis ke lu yang minjem, tapi seolah-olah nanti baliknya gue yang ngemis-ngemis gitu. Makanya gue males banget. Gue udah, jadi percuma lo nge-WA gue minjem duit juga nggak bakal gue pinjemin, kalaupun gue ada ya. Belum tentu ada juga ya gitu. Ini udah berapa, 11 menit. Terus apa lagi ya? Oh iya, selamat Natal, selamat Paskah juga buat teman-teman yang merayakan. Semoga di Paskah ini dan hari-hari harapan-harapan kita di Paskah ini untuk kehidupan kita ke depannya itu menjadi lebih baik. Semua harapan dan doa-doa kita dapat dikabulkan sama Tuhan. Pokoknya memiliki kehidupan yang lebih baik aja dari sebelumnya ya teman-teman. Selamat Paskah. Itu aja, sekian dari saya. Sampai jumpa lagi di waktu keberkatan. Oke, bye.